Terus habis itu kalau kalian mau lihat my applications, ini dia belum ada karena kalian harus pilih universitas dulu untuk ada my application. Jadi kalian langsung aja klik homepage. Nah, terus nanti di sini bakal muncul nih. Karena tadi kalian isinya sampai SMA doang, otomatis yang bakal muncul adalah program undergraduate atau S1. Tapi kalau misalnya kalian tadi isinya sampai education informationnya sampai S1, nanti bakal muncul di sini postgraduate-nya, yaitu ini postgraduate-nya itu S2 gitu kan. Nah, ini not available. Kenapa? Karena tadi cuma isi sampai S2 sampai SMA gitu kan ya. Nah, kalau kalian isi sampai S2 ininya education-nya bakal muncul doktora gitu. Pokoknya tergantung kalian isinya sampai setingkat mana gitu. Yes. Nih, terus habis itu ini kan udah kan ada undergraduate scholarship program sama art scholarship program, dan ini kalian bisa apply dua-duanya. Ini bedanya apa sih? Aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya. Aku lupa di episode berapa, nanti akan aku isi di description box gitu. Lupa. Jadi kita kalau misalnya kalian mau S1 yang umum, kalian bisa pilih undergraduate scholarship program. Kalau mau yang jurusan seni kesenian gitu, bisa pilih art scholarship program. Tapi kita coba dulu di undergraduate scholarship program. Nah, di sinilah baru kalian bisa lihat di mana dan jurusan apa aja yang bisa kalian pilih. Kita aja kalau ya. Ada attention, ada segala macam itu dibaca baik-baik, iya, please. Benar. Nah, kita langsung aja start application-nya. Nah, di sini baru keluar nih undergraduate scholarship program, bla 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 bla. Nah, di sini ada nih general application requirements-nya. Jadi, apa aja requirement-nya atau persyaratannya? Di sini termasuk persyaratan umur gitu. Kan ada banyak ya yang tanya. Kalau misalkan aku udah kuliah S1 sekarang, tapi aku pengen daftar lagi S1 ITB, boleh apa enggak? Boleh, asalkan umur kamu masih cukup apa enggak gitu. Dan masalah umur ini aku udah pernah bahas juga di video aku sebelumnya tentang kriteria dan syarat-syarat beasiswa YTB. Dan di sini di tahun ini, tahun 2021 ini, kalian harus to be born on or after tanggal 1 bulan 1 2000, lahir pada atau setelah 1 Januari tahun 2000 ke bawah. 2001, benar. 23. Jadi kalau misalkan kalian lahirnya sebelum tanggal 1 Januari 2000 atau tanggal 31 Desember lah 1999 itu nggak bisa. Oke. By the way, ini bisa dibaca juga nih poin ini. Turkish scholarship selections are based on the principles of academic and social success. Jadi di sini nggak ada tentang financial ya guys, yang tadi. Yang tadi kalau orang tua mau kaya kayak mau biasa aja kayak nggak diminta foto rumah kok. Kalau kamu punya mobil 5 juga nggak peduli. Iya. Dia cuma tergantung akademik sama social success kamu. Nggak punya mobil pun tetap bisa daftar kok, nggak ngaruh. Benar. Nah, langsung aja nih kita langsung centang ini I have read bla bla bla, terus habis save. Nah, terus habis itu di sini nih udah mulai nih kita bisa pilih yang mana universitas dan jurusan. Nah, tadi kan di sini nih ada tulisan you can choose maximum 12 universities and departments. Jadi memang di YTB ini kalian bisa pilih maksimal 12 universitas dan juga jurusan. Yes. Tapi di sini ada catatannya untuk undergraduate candidates-nya, kalian tuh jadi kan boleh pilih, nggak boleh pilih di semuanya kota besar. Misalkan kota besar yang tertulis sini adalah Ankara, Istanbul, sama Izmir. Di sini dia bilang kota-kota universitas kayak di Ankara, Istanbul, sama Izmir itu should not be more than half of the total number of university preferences. Jadi dari total kita kan punya bisa memilih 12 maksimal 12 universitas. Nah, kalau kamu masukin semua pilihan 12 berarti maksimal 6 di kota besar. Kalau misalkan tidak boleh lebih dari 6 itu di kota tidak boleh besar dari setengah. Kalau kamu cuma milih 10 berarti tidak boleh lebih dari 5. Intinya tidak boleh setengah dari total pilihan kamu. Iya, intinya nggak boleh lebih dari setengah di kota besar kayak gitu. Iya, dan ini menarik juga sih. Jangan sampai mengikuti kesalahan aku dulu. Apa itu? Sebenarnya bukan kesalahan juga sih, ya udah takdir garisannya seperti itu. Aku dulu tuh waktu milih universitas Kak, jadi nggak research dulu. Aku nggak tahu kayak Sakarya itu di mana, aku nggak buka maps dan nggak baca apa-apa aja. Jadi karena aku waktu itu finalisasi si pendaftaran YTB itu di hari terakhir perpanjangan. Nah, masukin universitas telat ya? Iya, hari terakhir dan perpanjangan. Jadi kalau nggak diperpanjang, ya mungkin nggak di sini gitu. Sini, I'm not here. Ini nih poin penting ya, jangan jangan di hari-hari terakhir please, karena biasanya hari terakhir itu ya Allah sistemnya down kayak lockdown lagi mau bilang, sistemnya bakal down dan sibuk terus gitu. Jadi lebih baik awal-awal gitu. Ya, mungkin juga bisa tips kalau mau memilih kota, coba cari di Instagram ada PPI-nya atau enggak. Kalau aku dulu enggak sih. Jadi aku cari dulu ada misalnya PPI
Sakarya kan, PPI Sakarya ada nggak ada, berarti aman lah kalian situ. Seenggaknya tuh ada manusia yang akan membantu kamu. Benar, kalau ada apa-apa gitu kan ya, kan kita nggak tahu. Dan juga kan banyak yang tanyakan gimana sih cara melihat jurusan dan universitas. Sebenarnya udah aku bahas di episode 6, cuman inget ya, kalian tuh nggak bisa pilih jurusan dan nggak bakal tahu jurusan dan universitas sebelum kalian selesai mengisi semua data yang wajib di sistem TBBS ini gitu. Jadi kalian isi dulu semuanya, baru nanti jangan bingung kayak, ih di mana kok nggak ada jurusan, sabar dulu cuy. Jadi pokoknya habis selesai itu semuanya baru dia akan muncul gitu. Nah, di sini kita udah lihat kan, tadi udah ada pesan dari SK untuk memilih universitas dan jurusan gitu buka kan. maps gitu. Iya, lihat-lihat dulu. Tapi jujur aku juga kemarin kayak cuma sembarang aja gitu. Yang penting ada jurusan aku, Religious Education, karena cuma ada 4, Ankara, Izmir, Istanbul, sama Sakarya. Ya udah aku kayak ya udah yang ada jurusan aku aja gitu. Untungnya dapat di Sakarya, kalau dapet yang di jauh di lubang mana kan nggak tahu ya. Jadi memang kayak kalian jangan ikutin kesalahan kita yang udah pernah terjadi ya. Syukur-syukur kalian dapet di kota yang bagus. Kalau dapet maksudnya kotanya yang jauh banget nggak ada anak Indonesia kan susah cuy hidup. Yaudah kita lanjut ya. Di sini dia tulis nih, your first choice will be considered as the choice you want the most. Jadi kayak pilihan pertama kalian itu adalah pilihan yang bakal dibilang dipikir sama orang-orang tuh kalian pengen ini gitu, yang paling pertama gitu. Jadi pilihannya itu disusun dari paling kota dari dan universitas mana yang gitu. Prioritas bener-bener inginkan. Dari prioritas yang kalian inginkan. Nah di sini udah kan, kita pilih aja nih di sini preferencesnya di add gitu, kita pilih. Nah ini dia, untuk anak S1 ini luar biasa banget sih dia untuk mendaftar S1 maksudnya. Karena jurusan itu bakal keluar jurusan benar-benar banyak banget. Dari A sampai Z, banyak banget gitu. Jadi untuk kalian pendaftar S1 bersyukurlah kalian, karena kalian bisa memilih semua jurusan apapun yang kalian inginkan itu. Di sini tuh banyak banget. Jadi kayak yang tanya tuh gimana kalau cross jurusan gitu kan? Iya, kayak contohnya aku IPA jurusannya hubungan internasional, dan kayaknya dulu semua pilihan aku tuh international trade terus public relations, nggak ada yang IPA sama emang sekali. Sosial ya, jurusan sosial ya. Jadi memang kalian bisa pilih semua jurusan. Beda sama anak S2 sama S3 kan dia harus yang selinear banget. Kayak aku S1 Religious Education, otomatis S2 nanti yang bakal muncul di sistem itu yang berhubungan sama itu, Religious Education, Islamic Science, dan bla bla bla. Jadi beruntunglah anak S1. Jadi sini kalian bisa pilih apapun yang kalian mau. Kita coba di mana dulu nih. Oh ya, terus habis itu banyak pertanyaan nih SK, bisa nggak sih pakai bahasa Inggris gitu kuliahnya? Dan ditanyakan universitas mana yang ada jurusan ini pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kamu tujuannya mencari universitas bahasa Inggris, ya pastinya kamu harus research dulu. Mungkin kamu harus buka one by one universitasnya apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ininya, apa namanya, lebih gampangnya, karena aku juga nggak tahu gitu universitas dan jurusan mana yang pakai bahasa Inggris gitu, kan beda-beda. Jadi kalian kalau mau gampangnya di sini tuh ada gitu. Di sini kalau kalian bisa lihat kan di layar, nih misalkan ini kan ada tulisan English ya. Kalau ada tulisan English, otomatis dia ada program English gitu jurusan ini. Kalian tinggal klik aja di sini. Nah di sini ada bakal tulis misalkan Koç Universitesi gitu kan di Istanbul. Ini Englishnya, ini English gitu, language-nya English. Dan di sini ada nih requirement-nya apa kalau mau English. Nah ini emang iya, jadi kalau misalkan kalian mau English tuh ada juga yang harus kalian penuhi. Kayak di sini misalkan TOEFL-nya diminta 80 yang IBT, sama nilai SAT 1180 gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya TOEFL atau nggak punya IELTS dan mau bahasa Inggris itu nggak bisa, ya nggak? Harus ada sertifikat. Iya. Jadi untuk kalian-kalian yang tanya, bisa nggak kuliah pakai bahasa Inggris? Bisa cuy. Yang penting kalian punya sertifikat TOEFL atau IELTS atau nilai-nilai yang mereka minta, si SAT atau apa segala macam kayak gitu. Iya, dan kadang ada yang nggak tertulis bahasa Inggris di situ. Misalkan kayak di Sakarya University, itu untuk jurusan aku hubungan internasional 30% bahasa Inggris. Tapi dia nggak tulis di sistem. Nggak ditulis di sini. Dan itu tesnya nanti ada tes bahasa Inggris dari kampus gitu. Kamu juga pakai tes kan, kamu anak ITB? Tes. Oh iya. Kita tes bahasa Inggris. Bisa nggak lulus gimana? Nggak bisa ambil kelas bahasa Inggris. Kan oh, bener-bener. Berarti kalau misalkan nggak lulus, Turkish 100% Turkish gitu. Oke. Nah ini pokoknya kalian tinggal pilih aja. Pokoknya intinya di sini jurusannya kalau nggak ada tulisan English dalam kurung English, itu artinya dia pakai Turkish. Iya. Kalau misalkan dia ada English di sini, berarti dia pakai English, entah itu 100% atau 30% atau 50%, karena nanti bakal tertulis nih kayak gini nih. Misalkan nih computer engineering kan dia English ya. Coba lihat HI Sakarya. Iya, ini kayak gini. Misalnya Ankara University, lihatlah ini, dia mintanya apa aja gitu. Nih. Wah, TOEFL IBT dia minta YDC 70. YDC itu kayak bahasa Inggris
kayak TOEFL di Turki lah. Terus dia minta TOEFL IBT 84 tanpa nilai SAT atau ALES atau apalah, semua itu dia nggak minta gitu. Jadi memang jangan tanya gitu, itu butuhnya jangan tanya universitas dan jurusan mana yang butuh TOEFL, karena aku nggak tahu gitu, karena itu beda-beda. Kalian cek aja di sistem kalian gitu. Coba sekarang kita pilih jurusan ya. SK mau pilih jurusan apa nih? Sakare aja lah. Ya udah, yang ini ya, yang kalau misalnya kalian nggak punya TOEFL atau IELTS, mirip nggak sih itu ya? Kalau kalian nggak punya TOEFL atau IELTS, langsung aja kalian pilih yang pakai bahasa Turki aja, udah itu. Aku dulu sih nggak punya TOEFL ya, adanya TOEFL preparation gitu, bukan dari yang resmi banget. Nah, terus habis itu kalau misalkan ini kan baru satu ya kalian pilih ya. Kan tadi bisa pilih 12. Nah, nanti kalian bisa tambah lagi di sini, terus pilih universitas jurusan apapun yang kalian mau. Terserah aja, nggak harus jurusan si international relation tadi kan. Boleh yang lain-lain lagi kan. Terserah aja gitu. Tapi kalau SK kemarin dia pilih semua yang sosial semua gitu. Oke. Terus habis itu kalau udah nih, mau atau enggak, I accept to be urban. Kamu mau nggak dikasih jurusan yang nggak masuk di list kamu? Yang tidak kamu pilih gitu. Kalau kamu mau ya udah centang gitu. Sih. Kalau kamu nggak mau ya udah jangan centang. Ya tiba-tiba aku ditaruh di Ilahiyat bisa apa aku? Iya. Kalau tiba-tiba taruh jurusan lain gimana? Nah, nanti masuk Ilahiyat. Nanti ada prepare bahasa Arab pula setahun lama lagi. Iya. Iya benar. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ditaruh di jurusan yang kalian nggak pilih, jangan dicontreng ya, karena nanti tiba-tiba dikasih misalnya jurusan agama gitu kan, Ilahiyat. Soalnya kan. aku anak dari SMA negeri, terus daftarnya HI, tiba-tiba Ilahiyat, ini ngomong apa ya? Makanya ya pokoknya jangan centang. Tapi kalau kalian ikhlas, bodo amat lah, yang penting gue kuliah di Turki, ya udah centang aja gitu, terserah lah pokoknya kayak itu. Ini kan anggap aja udah ya, kalian boleh pilih tadi ya 12 atau nggak 12 juga boleh, 10 atau terserah aja kalian mau pilih berapa gitu. Kalau aku sih kemarin pilih 12 sih, kamu berapa? Aku pilih 12. Iya, takut nggak keterima aja. Nah ini kan kita udah selesai nih ngisi semua segala macamnya. Di sini masih ada lagi nih. Oke. Nah terus habis itu kan habis kalian isi si ini universitasnya, kalian bakal diminta ini LOI, letter of intent gitu. Nah di sini dia bilang kan, nah kalian harus banget wajib untuk mengisi ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki. Jadi jangan tanya lagi kak, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi nggak bakal ngerti cuy. Iya boleh tapi kan mereka nggak bakal ngerti, jadi pakai English lebih baik gitu. Nah di sini kan dia bilang kan in this section bla 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 bla, dia bilang nanti tentang experience relating to the field you want to take your education, kayak pengalaman your yang academic background atau kegiatan sosial kamu itu apakah berhubungan dengan jurusan yang kamu ingin kamu pilih tadi gitu. Terus habis itu your reasons for choosing Turkey for training, apa dan alasanmu future plans-nya gitu. nanti apa Alasanmu kenapa sih harus pilih Turki gitu, kenapa nggak negara lain. Terus habis itu bla bla bla, sama future plan kamu untuk education dan scholarship kamu kayak gitu-gitu. Terus habis itu you can write the letter bla 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 in language kayak gitu. Nah ini kan wajib ya, kita tulis aja ya sembarang happy birthday. Itu maksimal karakter ada 3.000 karakter. Kalian bisa dari Word terus kalian kopas di sini, atau bisa langsung tulis di sini gitu. Nah terus habis itu ini cuman untuk level for all level kalian all level semuanya. Oke. Terus habis itu di sini if there is an area that you think not clear enough. Nah kalau kalian mau kasih penjelasan lebih tentang LOI kalian bisa tulis di sini gitu. Apa yang kalian, tapi kalau misalnya nggak ada, ini kan cannot be empty ya. Kalau aku waktu itu aku tulis no thank you, karena emang kayak aku pikir udah jelas gitu di atasnya gitu. Udah, terus kalau udah ya udah kita save lagi. Ya, nah di sini kita ada lagi yaitu interview location. Jadi kalian mau interviewnya itu di mana? Misalnya kita taruh dulu country. Kalau kalian lagi di Indo tulis Indonesia, atau kalau kalian udah langsung di Turki juga bisa gitu, atau di negara mana aja. Dan city-nya, di sini city-nya tuh cuma ada 2, yaitu di Aceh sama di Jakarta. Jadi kalau kalian pilih aja lebih deket yang mana gitu. Aku waktu itu Jakarta, kamu mana? Aku Jakarta. Iya, Aceh terlalu jauh. Palembang, Jakarta deket ya. 45 menit episode. Udah, terus habis interview location, udah, terus habis itu reference information. Nah, kalau aku dulu itu minta dari kepala sekolah. Ada yang nanya nih, Kak, ini reference information berarti ini kan? Yang surat rekomendasi ya, surat rekomendasi. Ada yang nanya, Kak, ini harus dari gubernur ya? Ada yang nanya gitu waktu itu. Serius? Iya, aku nggak tahu ya, aku nggak berpengalaman, tapi setahu aku yang namanya ngasih surat referensi itu orang yang mengenal kamu gitu. Benar. Kalau kamu dikenal sama gubernur, pernah bekerja sama, misalkan dikenal sama presiden gitu. Juga boleh ya? Iya, kalau aku dulu sih dari kepala sekolah. Iya, kalau misalnya lebih ringkasnya, kalau kalian mau dari kepala sekolah atau dari guru-guru gitu kan, kasih reference informationnya. Dan banyak yang tanya nih, SK harus pakai bahasa Inggris nggak?
nggak surat rekomendasinya? Itu kayaknya tidak harus ditanya ya. Itu ya namanya kalau kita daftar beasiswa dan beasiswa luar negeri, ya emang rata-rata pakai bahasa Inggris. Iya ya, maksudnya biar mereka ngerti gitu. Lebih baiknya pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalnya tanya formatnya gimana, formatnya itu bebas. Bisa kalian lihat aja di Google itu banyak gitu. Ya. Aku juga kayak cuman searching di Google gitu doang. Nah di sini reference information-nya dia akan tanya nama bla bla, siapa yang bakal kasih surat reference ini, surat rekomendasi, nanti kalian tulis semua di sini, terus habis itu upload sesuatu ya di sini. Aku tulis sembarang ya di sini. Karena kita harus isi ini semua baru bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Tanya emailnya juga bla bla bla. Aku pakai email sekolah waktu itu. Oh iya. Terus dia tanya kan banyak juga yang tanya harus berapa gitu surat rekomendasinya. Kamu berapa? Aku 1 doang. Aku juga hari itu cuma 1, cuma dari dekan doang. Aku 1 doang. Jadi tapi ya sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalkan ada yang tanya, harus banget nggak dapet surat rekomendasi dari profesor di Turki kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk anak S2 sama S3 ya nggak wajib sih. Aku juga nggak pakai kok. Cuman kalau misalnya kalian ada ya boleh banget gitu. Mukaku. Kalau udah di summary of application kan udah mau habis ya artinya kan sebenarnya. Tapi kita membahas tadi ada yang tanya kan, Kak kalau misalkan ikut beasiswa ini wajib nggak bisa bahasa Inggris dulu? Kalau nggak bisa sama sekali gimana gitu? Sebenarnya sih kalau aku melihat gimana pengalaman aku dulu, ketika kita memang sudah punya rencana untuk daftar beasiswa ke luar negeri, ya kita mau nggak mau belajar bahasa Inggris. Bener. At least basicnya doang gitu loh. Tinggal masuk di summary of application. Ini kalau kalian udah isi semuanya, nah kalian udah ini bakal ditanya nih di sini. Kalau misalnya kalian udah selesai ya, udah benar-benar yakin, dicek recheck ulang dulu. Nanti kalau udah komplit kalian harus centang di sini. Tapi kalau belum komplit kalian bisa lihat dulu di sini semuanya. Ini kayak ringkasan gitu, ringkasan dari aplikasi kalian. Kalian bisa baca dulu semua di sini. Kalau misalkan ada yang belum bagus gitu, kalian bisa edit gitu, perbaikin di sini. Tapi kalau udah kalian boleh nanti langsung. Tapi ingat ya, kalian harus submit. Ini kan ada tombol submit ya. Harus submit sebelum deadline-nya berakhir, karena kalau kalian cuma gini doang nggak disubmit itu nggak bakal diterima gitu. Jadi sebelum itu berakhir kalian klik ini dulu centang, terus habis itu disubmit. Ya udah kalau disubmit ya udah selesai gitu, tinggal kalian menunggu disubmit, gitu. Waktunya berdoa. Yaitu bisa berkomunikasi, bisa mengerti pertanyaan, bisa menjawab dalam bahasa Inggris lah kalau kayak gitu. Tapi kalau ditanya misalkan nggak bisa sama sekali, aku juga nggak tahu gitu apakah berpeluang lolos atau enggak. Cuman kalau kamu mau coba boleh gitu. Cuman kalau misalnya masih ada waktu, lebih baik kamu belajar dulu gitu dari sekarang. Itu kan investasi ilmu juga gitu. Oke, ini udah selesai semuanya. Kita ini udah nih, udah ada aplikasi nih. Nah, ini di sini nih my previous application kan di sini udah ada nih kalian nih. Ini ada application numbernya, mampus nih. Nah, di sini ada awaiting evaluation. Nah, kalau kalian mau lihat aplikasi kalian gimana, kalian tekan dulu di sini my applications. Statusnya tuh kayak apa? Karena di sini kalian bisa lihat nanti apakah kalian lulus atau tidak gitu. Kan habis ini kita tunggu dulu ya, lama cuy, kita tunggu. Habis ini kalau kalian tanya habis mengisi aplikasi harus ngapain? Kita harus berdoa dan menunggu. Cari juga peluang yang lain. Bener. Jadi pengalaman aku dulu mungkin kalau dari S1 ke S2 kan ngelanjutin ya. At least kalau nggak keterima S2 bisa kerja. Kalau dari SMA ke S1 buat mayoritas orang itu kan salah satu milestone yang penting banget, harus kuliah. Kalau aku dulu nggak cuma ngarepin ini doang, aku juga daftar beasiswa lain juga ya, juga daftar univ-univ lain gitu. Jadi jangan cuma ngandelin ini ya. Dan ya namanya kalau ditolak pasti kecewa ya. Tapi kalau prinsip aku dulu pokoknya selama mendaftar apapun itu,
pokoknya kalau memang takdir aku terbaik di situ, mau sebanyak apapun yang daftar, sedikit apapun kuota yang diterima, ya rezeki aku kalau aku berangkat nggak akan kemana. Iya benar. Pokoknya kalian harus harus menunggu gitu, karena ini memang lama tau evaluasinya. Ini waktu evaluasi kayak memakan waktu berbulan-bulan gitu. Jangan tanya ya kok belum keluar ya pengumumannya, masih lama. Kalian lihat aja di Instagramnya Turki Obros Lari, dan cek juga my application kalian nih. Di sini kalian bisa lihat resultsnya di sini, hasilnya. Ini kalau masih awaiting evaluation, artinya dia masih dievaluasi gitu. Nanti kalau kalian misalkan lulus, insya Allah nanti dia bakal tulis apa ya? Aku lupa ya. Nanti pokoknya bakal ada email dari YTB dapat invitation buat interview nanti. Iya, kalau ada invitation interviewnya. Dan kalau misalnya nggak lulus, biasanya ada nggak ya emailnya? Enggak ya? Dapat rejection. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak lulus juga, ya Allah jangan ya. Karena semoga kalian yang nonton yang lulus, misalkan nggak lulus, tapi bakal dapat email juga gitu. Kalau boleh tahu juga, dulu aku doa yang aku pegang banget setelah pas mau, pokoknya selama daftar kuliah itu, salah satunya kayak gini, ya Allah, tolong tempatkan aku di mana di situ aku bisa menjadi orang yang lebih baik, pertemukan aku dengan orang-orang juga bisa membantu aku berproses jadi lebih baik, dan di situ menjadi titik pembukaku untuk masa depan yang lebih baik. Doa itu aku doain banget, aku kenceng banget doanya setiap sholat, dan alhamdulillah condongnya sih ke YTB saat itu. Setelah dapet yang beberapa beasiswa juga dan univ lain juga, condongnya ke sini. Ya udah sampai sini. Ya, ketemu sama Kak Fadia. Gila, mudah-mudahan banget mehek ya. Oke, ya itu dia sedikit cerita dari SK tadi. Ya kan contoh doanya, contoh doanya. Ya pokoknya kalian misalkan nggak lulus itu sumpah nggak usah kecewa gitu. Kalau belum lulus belum kiamat gitu kalau nggak lulus di sini. Benar, kalau belum lulus berarti emang belum di sini tuh belum yang terbaik gitu buat kamu. Allah memang belum memilihkan kamu di sini gitu. Di Turki itu belum yang terbaik gitu. Mungkin kalian keterima di UK atau di US atau di negara Timur Tengah atau di Indonesia mungkin lebih baik kan. Ya apapun keyakinan kalian, pasti di keyakinan masing-masing juga diajarkan untuk punya iman kan, iman sama Tuhan yang kalian yakini gitu. Dan kayaknya di semua agama juga punya prinsip, kalau memang Tuhan itu sudah berkehendak, itu pasti yang terbaik jadi gitu. Aku juga pas interview, pokoknya aku ya udah interview, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi misalkan aku tidak lolos, berarti aku memang baiknya di Indonesia, berarti negara lain gitu. Di tempat lain belum rezeki gitu. Mungkin di negara lain bisa ketemu jodoh atau apa gitu kan. Oke, sudah ya. Benar. Oke, udah ya semuanya untuk ini. Pokoknya kalau udah selesai kayak gini ya udah, kalian sudah terdaftar gitu dan tinggal menunggu aja hasil kayak gitu. Banyak-banyak berdoa kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanya bisa kasih email aku juga. Boleh, nanti aku bakal input emailnya Aska di description box ya, sama IG. IG main nggak? Email aja. Terus aja boleh juga. Oh ya, oke. Nanti aku buka. Jangan lupa follow ya Aska ya, Aska Maula @SK_Maula. Oke teman-teman, sampai sini aja di episode kali ini di segmen Kupas Tuntas Beasiswa Turki Obros Lari di episode bedah aplikasi beasiswa YTB. Kita berharap banget nih apa yang udah kita jelasin tadi bisa kalian mengerti gitu dan bisa bermanfaat buat kalian semua, membantu gitu. Seenggaknya. Iya benar, semangat terus ya yang lagi apply beasiswa Turki Obros Lari. Insya Allah semoga dimudahkan gitu jalannya. Kalau gitu sampai sini aja, aku Fadia Mukset. Saya SK Maula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Girishurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in Turkey. Bye. Dia kayak gue aja gila. Udah. Yeay.